Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini bersama saya, Souza Hutapea. Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di tanah air beberapa waktu lalu menyebabkan terjadinya kekeringan ekstrim sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Cadangan air tanah di daerah tersebut pun menipis sehingga warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Namun melalui program pembangunan sumber air bersih untuk negeri dari Kementerian Pertahanan dan melalui juga oleh Universitas Pertahanan, persoalan kesulitan air bersih di daerah pun perlahan mulai teratasi. Pasalnya, sejak program ini bergulir, sedikitnya telah dibangun puluhan titik sumber air bersih yang tersebar di wilayah yang mengalami krisis air bersih. Dan untuk membahas persoalan tersebut, kita akan berbincang langsung dengan Rektor Universitas Pertahanan, Bapak Letnan Jenderal TNI Joni Maroza. Dan selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik? Kabar baik. Ya. Bapak, kita langsung membahas nih Pak, ini sangat menarik nih, program pembangunan air bersih untuk negeri. Bisa diceritakan Pak, apa yang menjadi latar belakang program ini dijalankan? Baik, terima kasih Mbak Sasa pertanyaannya. Program ini mulanya kunjungan dari Bapak Presiden Jokowi ke Pulau Moa, salah satu pulau terbesar di Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada saat kunjungan tersebut, ada kesempatan dialog antara Bapak Presiden dengan masyarakat. Ya, kebetulan saat itu juga Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa menteri ikut mendampingi. Nah, di saat dialog tersebut, salah satu kepala desa namanya Desa Werwaru ya, itu menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa setiap tahun karena kekeringan ekstrim ada 1.000 kerbau mati. Itu sangat berat bagi masyarakat. Gitu. Kemudian Bapak Presiden memerintahkan untuk para menteri mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi itu. Nah, kembali dari kunjungan Pulau Moa, Bapak Menteri Pertahanan langsung memanggil para pejabat di Kemhan, termasuk dari Unhan, para rektor dan beberapa warek, termasuk saya ikut. Beliau langsung memerintahkan agar kita segera mengambil langkah-langkah strategis yang maksud dengan Bapak Presiden, merencanakan survei, penelitian, dan merencanakan untuk segera ikut membantu kesulitan. Nah, itu di Pulau Moa. Tetapi juga Bapak Menteri Pertahanan melihat ada kekeringan juga yang dilaporkan di daerah Lombok, Sumbawa, sehingga kita secara serentak melakukan itu. Ada 2 tim survei yang kita buat pada saat itu. Satu tim survei untuk melihat dampak secara sosiologis kepada masyarakat. Yang kedua, untuk melaksanakan penelitian teknologinya untuk menemukan teknologi pendeteksian sumber-sumber air yang lebih bagus, yang lebih akurat, kemudian teknologi untuk melakukan pengeboran lebih cepat dan lebih efektif. Begitu. Itu yang kita lakukan. Berarti program air bersih ini bergerak dalam 2 aspek ya, di survei juga dampaknya seperti apa, lokasinya segimana juga, dan menggunakan teknologi ya Pak? Iya, menggunakan teknologi. Memang dari Unhan sendiri itu kan merupakan salah satu bagian dari program Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kita menyampaikan kepada Pak Menteri kita bisa melakukan program ini lewat program pengabdian kepada masyarakat. Jadi 3 tugas perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Ya. Bapak Menteri Pertahanan memang sering menyampaikan betapa strategisnya air. Gitu. Jadi nilai strategisnya dari aspek keamanan nasional itu sangat tinggi. Ya. Pertama, air memang kebutuhan dasar. Gitu. Itu apapun yang kita makan gitu, walaupun apakah nabati, hewani, semua hidup sumber air. Juga loh, Pak, hak hidup ya masyarakat gitu, yang harus kita perhatikan. Krisis air itu bisa bermuara pada krisis pangan, bisa bermuara pada krisis kesehatan, sehingga kalau kita bicara misalnya program pemerintah untuk mengatasi stunting gitu ya, itu kan tanpa berbicara masalah sanitasi dan air bersih itu juga sulit diatasi. Ya, gitu. Saling berkaitan ya Saling Pak? Berkaitan. Oke, terkait dengan program air bersih untuk negeri ini kan sudah dijalankan. Ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, wilayah mana yang sudah, sedang, dan akan mendapatkan program air bersih untuk negeri ini? Sampai saat ini kita sudah mengerjakan ada 132 titik
gitu ya. Yang sudah diresmikan ada 88 titik. Satu titik itu kira-kira satu desa gitu ya, satu dusun itu untuk berkisar 100 sampai 200 kepala keluarga. Ada juga sampai 400 kepala keluarga satu titik itu. Itu tersebar di Lombok, Sumbawa, Pulau Moa. Di Jawa itu kita mulai dari Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul. Ada lagi di Jawa Tengah itu di Banyumas, Purworejo, Kendal, Boyolali, Blora. Itu sudah kita resmikan semua. Yang belum diresmikan dan siap diresmikan ada di Jawa Timur, di Pamekasan ada 12 titik, 12 desa. Kemudian yang sudah kita survei ada di Bangkalan, Sumeneb, dan Sampang. Ada 15 titik dan ada di Banjarnegara 5 titik sudah siap kita kerjakan juga. Jadi yang sudah siap untuk diresmikan itu ada 100, semua 100 titik, dan sampai saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 15.000 kepala keluarga. Wow, sangat atau sekitar 60.000 ya, 60.000 untuk kehidupan jiwa. Warga di lokasi tersebut. Iya, cukup banyak. Kita berbicara mengenai pembangunan air bersih untuk negeri ini tidak terlepas nih Pak. Tadi Bapak sudah singgung soal adanya pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi seperti apa sih sebenarnya yang akan digunakan? Dan kali ini sudah hadir juga bersama kami dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Okri Asvino Putra. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Kabar baik ya. Nah, kita akan singgung nih Pak Rektor terkait dengan teknologi yang tadi kita bahas di segmen pertama. Pak Okri ini ahlinya ya sepertinya ya. Salah satu dosen kita yang ada di Unhan. Iya. Kita punya ada sekitar 5-10 dosen ya yang ahli air. Untuk air ya. Ya. Pak Okri langsung saja coba dijelaskan kepada kami dan juga kepada pemirsa Metro TV, teknologi seperti apa sih yang digunakan untuk program pembangunan air bersih bagi negeri? Baik, terima kasih Mbak. Sesuai dengan yang sudah di-mention oleh Pak Rektor sebelumnya bahwa dalam program air bersih ini kita menggunakan dua teknologi secara umum. Yang pertama itu adalah teknologi saat survei. Nah, survei kita menggunakan teknologi geolistrik, di mana kita menggunakan teknologi geolistrik yang lebih spesifik, yaitu spot geolistrik. Nah, dari geolistrik ini kita akan mendapatkan gambaran potensi akuifer seperti apa, potensi sumber mata air di bawah tanah itu seperti apa. Nah, kemudian di survei ini kita juga mengkombinasikan antara data-data existing yang kita punya untuk meningkatkan akurasi dari potensi titik yang akan kita bor. Data-data existing tersebut mulai dari data geologi regional, kemudian data cekungan air tanah, kemudian data dari peta hidrogeologi. Nah, dari hasil survei, kemudian kombinasi dari data-data tadi, kita menjadikan satu dan kita menentukan titik mana yang potensi yang akan kita bor. Kemudian pada saat survei tadi, kita juga bersama tim dari Universitas Pertahanan, ada tim geofisika, kemudian tim geologi, kita melihat secara visualisasi kondisi geologi di daerah yang akan kita bor tersebut seperti apa. Nah, itu dari segi teknologi saat survei, Mbak. Oke, dan untuk lokasi ini di mana saja bisa ya Pak? Berarti tidak hanya terbatas untuk dataran rendah, tapi perbukitan atau pesisir, bahkan ada pengalaman kah terkait dengan teknologi ini digunakan di wilayah tersebut? Bisa, semua wilayah bisa, Mbak. Termasuk kemarin itu di Banyumas itu ada titik yang di puncak bukit. Nah, itu bisa kita deteksi air dan sudah kita lakukan pengeboran dan airnya sudah keluar dan sudah diresmikan juga oleh Bapak Menteri Pertahanan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dari segi eksplorasi, bagaimana cara pengeboran. Nah, di sini kita mengembangkan teknologi namanya itu DTH, Mbak, down the hole drilling rig, di mana kita langsung mengebor menggunakan metode mata bor yang dialiri aliran udara tekanan tinggi. Ini berasal dari kompresor. Nah, keuntungan dari teknologi ini adalah kita akan lebih cepat untuk menemukan sumber mata air dan lebih akurat. Bayangkan saja apabila kita bandingkan dengan metode konvensional, kalau metode yang kita gunakan ini untuk lapisan batu, tanah batuan masif, itu kedalaman 100 meter bisa kita selesaikan dalam waktu 3-5 hari. Wow. Apabila dibandingkan dengan konvensional itu bisa mencapai waktu 3 bulan atau bahkan lebih, Mbak.
Ya, ini sangat menyingkat waktu, menghemat tenaga dan juga biaya tentunya dengan penggunaan teknologi ini. Rata-rata untuk penggunaan teknologi ini dari mulai survei sampai dengan eksplorasi berapa lama nih waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya sumber air ini sudah bisa bermanfaat? Kalau misalkan untuk survei, itu sebenarnya di lapangan itu kita sudah dapat melihat potensi akuifernya seperti apa. Tapi tentu untuk meningkatkan akurasinya tentu kita perlu analisis lebih dalam lagi dengan melibatkan tim-tim yang berada di bidang yang lain. Nah kemudian untuk eksplorasi ini mungkin paling lama itu sekitar 3 sampai 5 hari, Mbak. Oke, baik. Pak Joni, tadi sudah dijelaskan manfaat teknologinya seperti apa, prosesnya juga ya. Apa kendala yang alami mungkin ketika menjalankan program pembangunan air bersih ini? Kendala umumnya itu masalah medan ya, medannya sulit karena kita memang memfokuskan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh PDAM, biasanya di pergunungan, perbukitan, itu kendala yang dihadapi oleh tim dalam melaksanakan eksplorasi ini. Kemudian kendala sosial ya, kadang-kadang kita harus berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyerahkan lahannya untuk kita jadikan tempat pengeboran dan membuat tenda tandon air gitu, toren gitu. Ada juga kadang-kadang konflik kepentingan begitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang selama ini menjual air ke masyarakat, terus kita tiba-tiba menyediakan air secara gratis. Nah itu kan mengurangi bisnis dari pihak-pihak lain. Itu biasanya juga ada. Ada beberapa kendala yang lain juga, tapi kita semuanya bisa mengatasi dengan komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat maupun pihak terkait di Pemda dan terutama juga dengan pihak PUPR dan SDM di Pemda dan TNI Polri yang ada di daerah. Gitu, Oke, dan ini pasti responnya dari masyarakat sangat positif ya Pak? Sangat positif dari masyarakat. Misalnya seperti yang dialami di Gunung Kidul, biasanya mereka harus beli air dengan harga 600.000 per minggu, per bulan. Sekarang mereka hanya bayar Rp20.000 untuk iuran listrik untuk pompa air bersih tersebut. Dan pompa ini sekarang dipelihara oleh warga juga Pak? Dipelihara oleh warga, iya secara bersama-sama. Di bawah koordinasi Kepala Desa dan Babinsa, Babinmas, semua dilibatkan untuk pengawasannya. Oke, semua elemennya terlibat ya Pak untuk memastikan air bersih ini merata di wilayah tersebut. Nah, menariknya nanti kita akan hadirkan juga nih Pak, langsung dari Bupati Gunung Kidul terkait dengan testimoni atas program air bersih untuk negeri ini. Cara soal pembangunan sumber air bersih tentu tidak akan berjalan jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah setempat, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Nah, saat ini sudah bergabung bersama kami Bupati Gunung Kidul, Bapak Sunarianta, dan langsung dari sambungan Zoom ya. Selamat pagi Pak Sunarianta, apa kabar? Selamat pagi Mbak, kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Bapak langsung saja nih Pak, boleh diceritakan manfaat seperti apa sih yang didapatkan oleh pemerintah daerah dari program air bersih untuk negeri yang ada di wilayah Bapak? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya yang terhormat Pak Rektor UNHAN dan Pak Oki, tentu saya langsung juga, saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan juga mewakili warga masyarakat Gunung Kidul dan teruntuk terlebih bagi para penerima manfaat program sumber air bersih yang dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh Kementerian Pertahanan melalui Universitas Pertahanan Republik Indonesia, yaitu dalam program pengabdian masyarakat. Sangat besar manfaatnya bagi warga masyarakat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Letnan Jenderal Joni Marosa, bahwa selama ini ya, sebagian besar yang tadi terintervensi dengan program tadi, beli dengan tangki ya, kadang-kadang 400 sampai 600 ribu, tapi sampai saat ini dan saat sekarang ya, itu sudah tidak beli lagi. Nah kemarin 11 tempat yang dibangun di Gunung Kidul, kalau tidak salah itu menyasar sekitar 1.760 kakak, hampir kira-kira 6.000 orang ya, atau jiwa terbantu dengan program dari Kementerian Pertahanan ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Memang betul Mbak, jadi di Gunung Kidul ini kan beberapa zona. Salah satunya yang terintervensi dengan program sumber air bersih ini di 9 wilayah. Ini kemarin saya juga ngecek langsung, ini betul-betul di musim kemarau yang panjang seperti ini luar biasa. Mereka bisa
menggunakan, di sisi lain tidak hanya manusianya atau orangnya yang menggunakan, tapi juga kalau di Gunung Kidul ini terkait dengan masalah ternak. Ya, masalah ternak juga membutuhkan air yang cukup besar, dan di sisi lain juga masyarakat sudah sedikit-sedikit beralih tentang pertanian. Nah, ini ada sebagian yang digunakan untuk pertanian, tapi biasanya di pertanian di lingkungan rumah. Ya. Termasuk saya mohon izin Pak Marusa, saya juga yang terdampak tentang air ini, dan saya menggunakan juga bantuan ini di rumah saya. Sekali lagi saya terima kasih. Itu. Baik, mungkin Pak bisa disampaikan juga harapan untuk program air bersih untuk negeri ini ke depannya seperti apa dari Bapak? Saya rasa tidak di Gunung Kidul sendiri ya yang kekurangan air. Kalau kita melihat di media kan di Indonesia ini banyak yang kekurangan air. Tentu pengabdian yang seperti ini yang langsung terjun di masyarakat dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Kalau menurut saya juga terus dilanjutkan. Karena di Indonesia ini, apalagi di Gunung Kidul ini, sumber mata air sebenarnya banyak, termasuk sungai-sungai bawah tanah, tapi belum tereksplor. Karena memang membutuhkan biaya yang sangat besar atau kos yang besar. Ini yang pemerintah daerah tidak hanya di Gunung Kidul saja, saya rasa membutuhkan peran pemerintah pusat. Itu. Baik, terima kasih Pak Sunaryanto untuk waktunya bersama kami. Itu Pak, ada testimoni dan mengapresiasi dan juga ada kata kunci tadi saya tangkap, kolaborasi. Nah, seperti apa bentuk kolaborasi yang diharapkan agar apa yang ada di daerah dapat tergali dengan lebih baik dengan bantuan dari tentu saja dari pusat, seperti apa? Iya, terutama kolaborasi dengan pemerintah daerah ya gitu, atau dengan kementerian-kementerian lain yang barusan kita sedang gagas itu dengan PMK, Kementerian PMK ya, melibatkan BNPB, PUPR, dan PMK sendiri. Jadi kita di Banjarnegara itu sudah melaksanakan survei di 5 titik, itu dari PMK dengan dengan bantuan dari BNPB itu menyediakan dananya, dari kita tenaganya dan teknologinya dari Unhan, kemudian juga dari PUPR. Maksudnya begitu. Karena masalah keterbatasan anggaran ya, di kita juga tidak bisa semua daerah di Indonesia kita cover. Jadi kalau misalnya ada bantuan dari program-program lain, misalnya program stunting itu untuk mengatasi kemiskinan, itu bisa kita kolaborasikan untuk menyediakan air bersih, sanitasi gitu untuk masyarakat, itu juga bisa. Nah, kemudian kolaborasi dengan teknologi, perusahaan-perusahaan air, perusahaan teknologi air yang ada di Indonesia maupun internasional gitu. Kita sudah melaksanakan MOU juga dengan 3 perusahaan dari Perancis, termasuk salah satunya Via Marina yang bisa mengalirkan air dalam jumlah besar. Itu bukan hanya sekedar untuk kebutuhan rumah tangga, tapi untuk pertanian. Jadi itu bisa mengalirkan dari sungai, kemudian dibawa berkilo-kilometer di bawah laut, dipindahkan ke pulau lain untuk pertanian. Itu cukup besar. Jadi ada juga teknologi untuk fog catcher. Jadi dari embun itu kita bisa olah, kita tampung itu menjadi sumber air tawar. Kemudian desalinasi kita juga mengembangkan itu dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan teknologi. Kita ada di Unhan melakukan penelitian dan sudah ada proyeknya itu sudah ada, merubah air laut menjadi air tawar gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan kolaborasi dengan pemerintah, dengan perusahaan swasta, teknologi untuk kita bersama-sama mengatasi masalah kesulitan air. Kesulitan air ini salah satunya juga disebabkan karena perubahan iklim ya. Ya, jadi betul. Memang inovasi tidak boleh berhenti karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi terkini di mana kita tinggal dan hidup ya. Pak, program air bersih ini sangat diapresiasi. Tadi salah satunya juga dari Pak Sunaryanto yang sudah menyampaikan apresiasinya. Air ini juga kita tahu ini sumber kehidupan. Nah, kalau Bapak sendiri, harapan Bapak dengan sudah menjalankan dan masih terus akan melakukan program ini seperti apa, Pak? Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, harapannya kita bisa bekerja sama, kolaborasi lebih bagus lagi, karena dari perspektif pertahanan negara atau keamanan nasional, Pak Menteri Pertahanan juga sering menekankan bahwa kita harus mewaspadai 3 krisis berikut ini, krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Tapi ini semuanya berkaitan. Gitu. Krisis air bisa berakhir pada krisis pangan, bisa juga krisis energi, begitu ya. Air bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik menggunakan air. Makanya dari aspek keamanan nasional ini sangat penting ya. Di samping tadi untuk kebutuhan dasar, untuk makan, minum, cuci, itu juga bisa untuk transportasi, untuk pembangkit listrik, dan
untuk merubah peradaban itu juga sangat penting. Salah satunya yang kita lakukan di Sumbawa itu merubah pola hidup masyarakat yang tadinya tidak punya MCK, mandi cuci kakus itu begitu sudah ada air, kita proyek air itu mereka langsung berubah polanya. Bisa membangun bikin MCK di setiap rumah begitu. Jadi itu kan artinya secara sosiologis juga dampaknya cukup besar untuk merubah peradaban masyarakat kita. Ya betul, sangat program yang sangat bermanfaat dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Betul, Baik. Terima kasih Bapak Letjen TNI Joni Maroza, Rektor Unhan untuk waktunya, dan juga Bapak dosen Okri telah berbagi pandangan mengenai teknologi dan juga program air bersih untuk negeri. Dan pemirsa, ini merupakan akhir segmen wawancara khusus kami bersama dengan pimpinan Unhan terkait dengan program air bersih untuk negeri. Terima kasih.